Saya Jana, RM dari cabang Bogor. Di sini saya mau sharing sih untuk teman-teman semua. Punya 3 tips and tricks untuk jadi marketing yang luar biasa. Yang pertama, positive thinking. Kenapa aku bilang positive thinking? Karena kalau misalkan kita udah positif, semua yang akan kita pikirkan itu pasti berjalan dengan baik. Contoh, kalau misalkan kalian nih pagi-pagi moodnya udah bagus, udah positif, saya hari ini harus closing. Lalu saya hari ini harus mendapatkan revenue dan nasabah yang kalian sudah berstrategi nih. Contoh, misalkan dalam satu hari kalian mau ketemu sama 5 orang. Nah, saat kalian ketemu sama 5 orang itu, kalian harus bisa menyiapkan tools apa saja yang harus kalian siapkan. Contoh, portofolio yang baik, kalian harus merapikan itu semuanya secara detail. Kedua, kalian juga harus hafal produknya dan kalian harus tahu produk knowledge seperti apa agar itu menjadi acuan dan percaya diri kalian saat ketemu dengan nasabah. Lalu setelah itu saat ketemu sama nasabah, intinya sih di mindset. Saat kalian menimbulkan aura positif dan energi positif terhadap nasabah, percaya deh, nasabah itu akan terbawa oleh kalian. Kenapa? Karena kalian itu dilihat smart marketing, lalu kalian paham produknya, dan kalian bisa meyakinkan kepada nasabah kalau produk ini benar-benar bagus dan wajib dibeli sama nasabah. Nah, setelah itu pipeline. Kalau aku lebih mengatur dalam 1 bulan. Contohnya, kalau misalkan dalam 1 bulan target saya nih sendiri 120 juta, saya akan bagi target saya agar tidak menjadi berat per hari. Dalam minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan sesuai dengan target yang diminta atau ditetapkan kepada saya gitu. Dan sampai saat ini, selama saya 2 tahun tepat di bulan ini di BTPN, saya bisa stabil dalam pencapaian saya, dan saya tidak pernah menurunkan kualitas saya, malah saya lebih menambah kualitas saya akan lebih baik lagi. Untuk bisa jualan produk USD, kalau dari saya sendiri, saya tidak pernah berpikir produk itu sulit dijual. Kenapa? Karena menurut saya semua produk itu pasti punya benefit. Nah, kalau kalian merasa sulit dalam penjualan produk bank insurance dalam bentuk USD, kalian coba mendalami fungsi USD ini. Kalian tahu kurs, kalian tahu rate, kalian tahu benefit yang akan ada atau terjadi ke depan secara global. Di situ kalian bisa mendrive nasabah. Contoh ya, yang saya sudah lakukan, nasabah memang tidak banyak yang punya produk USD dan mereka pun tidak punya rekening USD. Kita coba masukin keunggulan dari produk Genius punya BTPN ya, karena ini udah cukup mudah untuk kita beli dan jual USD tersebut dan mata uang asing lainnya. Di sini kita bisa masuk sih. Contoh, kalau misalkan nasabah, Mbak, saya belum punya USD, saya gimana cara belinya? Kan terlalu rumit. Nah, kalian coba kasih jalan dengan mudah. Open mindset ke nasabah, produk USD itu bagus. Kenapa? Pertama, dari segi rate atau kursnya itu akan naik ke depannya. Lalu untuk saving dalam bentuk mata uang USD, ke depannya itu akan ada berita global. Misalkan kalian lampirkan lagi nih dengan keadaan market saat ini dengan investasi USD, itu lebih baik. Lalu terjaga currency-nya di situ sih. Nah, kebanyakan nasabah kan dia tuh nggak tahu mereka harus beli produk apa. Di situ sih saatnya kita mendrive nasabah. Tapi kalian intinya harus tahu dulu produk yang kalian jual dalam mata uang USD itu dari fund exit-nya, kinerjanya seperti apa, kalian harus jelaskan juga. Karena nasabah harus diinfo secara detail agar dia tahu manfaatnya gitu. Kalau saya sih seperti itu. Dan ini selama saya jual produk Guardia Maxima, Optima, Ultima, semua tidak ada kendala. Kenapa? Karena nasabah clear dijelaskan dari segi produk, biaya, dan lain-lain. Untuk teman-teman, mindsetnya jangan pernah berpikir menjual produk itu susah. Saat kalian berpikir itu mudah, semuanya akan lebih mudah.
Aku mau coba jelasin ya, kalau misalkan ke nasabah, nasabah kan kadang nggak tahu nih teman-teman, mereka tuh punya uang di produk apa aja. Contoh nasabah sudah tidak pernah aktif, ya kan? Ini dari segi nasabah yang sudah tidak aktif ya. Nih dia misalnya cuma punya tabungan dan deposito. Bagaimana caranya kita cross selling produk kepada nasabah? Nah, pertama kalian harus siapin dulu nih, dari dia punya tabungan, dari dia punya deposito, rate sekarang berapa, kalian juga harus tahu suku bunga kita berapa, terus LPS berapa, karena dari situ itu jadi bahan sih buat nasabah gimana cara kita bisa masuk ke produk lain. Nah, kalau untuk nasabah-nasabah yang sudah ada atau existing gitu kan, dia udah aktif di perbankan, khususnya di BTPN, kalian juga bisa jelasin sih, Pak, dengan atau Bu, dengan produk yang Bapak punya, portofolio yang lengkap, yang saya sudah buatkan seperti ini, Bapak bisa lihat. Kalau kita bandingkan dengan produk yang sekarang saya ingin jelaskan, ini compare-nya begitu berbeda, Pak. Nah, kalian nanti coba persiapan di kertas lembar. Kalau saya memang alat saya yang paling penting itu pulpen dan kertas. Saya tidak pernah lupa untuk bawa itu. Kenapa? Karena secara visual kita berjualan hanya by verbal itu tidak akan pernah bisa touch ke nasabah. Kenapa? Nasabah harus melihat secara real hitungan kita, produk yang kita jual, dan di situ kita bisa mendeskripsikan produk tersebut dan hitungannya seperti apa. Karena percaya teman-teman, portofolio kita dan apapun yang kita tulis itu akan disimpan sama nasabah. Nah, dari situ nasabah akan trust sama kita dan dia akan percaya pada diri dia sendiri dan pada marketingnya. Marketing saya memaintain portofolio saya dengan baik. Kenapa? Karena setiap saya ketemu sama marketing saya selalu diinfo semua produk-produk saya. Even turun pun teman-teman kalian harus info. Kenapa? Karena nasabah tidak mau mendengar yang baik-baik saja. Harus diinfo semua resikonya. Karena kalau misalkan kalian hanya menjelaskan benefitnya tanpa kalian jelaskan resikonya, itu akan jadi bumerang untuk kalian. Intinya berjualan yang baik sesuai dengan prosedur, kalian bisa menciptakan closing-closing yang banyak. Ya, semangat teman-teman. Yang terakhir, motivasi buat saya, jangan pernah jadi orang yang biasa saja, karena orang biasa tidak akan pernah dilihat orang. Tapi kalau misalnya kalian ingin menjadi istimewa, coba bekerjalah lebih baik lagi dan coba selalu memotivasi diri kalian, apa yang kurang tambah terus. Karena pembelajaran itu tidak akan pernah berhenti. Saya pun sampai saat ini masih belajar. Note dari saya, ini sih selalu jadi acuan ya buat saya. Kerja kerasmu pasti akan mendalami dirimu untuk menjadi perubahan yang lebih baik. Kenapa? Dari situ kalau kalian bekerja keras pasti kalian akan jadi orang yang istimewa. Karena kalau kalian jadi orang yang biasa aja, sayang, karena hari ini tidak akan bisa diulang. Jadilah yang istimewa. Thank you. Sampai jumpa di Kapadokia. Kalau saya bisa, kalian pasti bisa. Semangat!